Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Siapakah Zulkarnain itu? Apakah ia seorang nabi? Pertanyaan tersebut kerap terlontar ketika seseorang membaca kisahnya yang termaktub dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Kahfi. Cukup banyak perbedaan pendapat di kalangan penafsir dan sejarawan terkait dengan sosok Zulkarnain, serta spekulasi diantaranya tokoh-tokoh besar Islam. Siapa yang cocok untuk menjadi pribadi Zulkarnain? Selain itu, cukup banyak pula riwayat yang menyebutkan Zulkarnain bukanlah seorang nabi, melainkan hamba yang soleh. Seperti Imam Bakir pernah berkata, Zulkarnain bukan seorang nabi, melainkan hanya hamba yang soleh dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah dan nasib Zulkarnain telah diriwayatkan dalam Al-Quran. Kisahnya bersangkut paut dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj, bangsa yang dipercaya akan turun ke bumi ketika hari kiamat untuk melawan Nabi Isa di Bukit Tursina. Al-Quran telah menguraikannya cukup detail perihal sifat-sifat utama Zulkarnain, yakni pribadi bertauhid dan bertakwa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai belas kasihan dan keadilan. Sosoknya dikenal pemberani tapi juga bersahaja. Memiliki kekuasaan besar namun bijaksana. Namanya Iskandar Zulkarnain. Sosok penguasa pemberani ini muncul saat kaum musyrikin Mekah meminta bantuan dari Yahudi Khaybar untuk upaya mencari kelemahan dari Nabi Muhammad. Siapa Zulkarnain ini? Dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, dijabarkan bahwa Zulkarnain merupakan seorang anak laki-laki Romawi. Ia adalah anak tunggal dari orang tua yang paling miskin di kotanya tersebut. Dalam perjalanan hidupnya, Zulkarnain ini diberi kekuasaan untuk memerintah bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, ia dikenal sebagai sosok yang terpuji dan akhlaknya yang begitu mulia. Kisah selengkapnya langsung saja kita ikuti dalam tayangan berikut ini. Sudah dikenal sebagai hamba soleh sejak kecil. Imam Al-Qurtubi menceritakan bahwa Zulkarnain kecil sudah dikenal sebagai anak yang soleh. Meski ia anak tunggal dan orang tua paling miskin, ia bisa berbaur dengan lingkungan kerajaan. Ia bisa membaur dengan perwira dan para wanita yang berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutusnya menjadi seorang pemimpin. Zulkarnain kemudian menjadi seorang raja. Kekuasaannya sangatlah luas, sampai bisa menyatukan dunia barat dan timur. Berbagai penjuru dunia telah ia jelajahi. Di setiap kunjungan atau perjalanannya, Zulkarnain diberi hak untuk bisa menghukum kaum yang ingkar atau melanggar perintahnya. Membuat dinding pemisah yang sangat tinggi dan kuat. Seperti diterangkan Al-Quran, ia mempunyai 3 ekspedisi penting, yakni ke bumi belahan barat, timur, hingga akhirnya ke daerah-daerah yang terdapat barisan pegunungan. Ia senantiasa berhadapan dengan berbagai kaum pada saat ekspedisi. Terkait ekspedisi ini, sebagian ahli tafsir percaya Zulkarnain pergi dari arah timur menuju utara, hingga akhirnya ia sampai di sebuah gunung yang berapitan yang menjadi penghalang antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia. Di hadapan kedua gunung itu, dia menemukan suatu kaum yang hampir tidak mengerti dan memahami percakapannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada Zulkarnain, sehingga bahasa kaum asing itu dapat dimengerti olehnya.
Kemudian kaum itu pun mengeluh dan mengadu kepada Zulkarnain tentang kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Kaum itu berkata, "Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran atau upah kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Zulkarnain pun mengabulkan permintaan mereka tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ia bangun sebuah benteng yang terbuat dari besi dan tembaga agar bangsa Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat menerobos ke dalam pemukiman kaum tersebut. Seperti dia berkata bahwa mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Kisah tersebut menjadi refleksi betapa Zulkarnain adalah seorang mukmin yang bertauhid, penyayang, dan tidak menyimpang dari jalan keadilan. Sifat-sifat tersebut membuatnya mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sosoknya adalah sahabat bagi para budiman dan pembuat kebajikan, namun musuh bagi para perusak dan budak kejahatan. Kebesaran Zulkarnain tersebut juga telah dikenal sebagian kalangan sebelum Al-Quran diturunkan ke bumi. Oleh karena itu, kaum Quraisy dan Yahudi pernah menanyakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Dr. Yusuf Qardawi, kisah Zulkarnain melukiskan tentang contoh seorang raja soleh yang diberi kekuasaan di bumi meliputi belahan timur dan barat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap manusia dan penguasa negara tunduk pada kekuasaannya. Kendati demikian, Zulkarnain tetap istiqomah sebagai seorang yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tergambar ketika dia membangun benteng untuk kaum dhaif yang ketakutan kepada bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain berkata, "Ini benteng adalah suatu rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah tiba janji Tuhanku, Dia pun akan menjadikannya rata dengan bumi, hancur lebur, dan janji Tuhanku itu adalah benar." Quran Surat Al-Kahfi ayat 98. Ada yang berpendapat tembok tersebut berada di Ngarai Daria. Memang belum ada temuan atau bukti arkeologis yang bisa menunjukkan lokasi dinding pemisah itu dibangun. Hanya saja ada sejumlah mufasir atau orang yang mengartikan sebuah ayat dalam arti lain atau arti yang mirip. Kontemporer yang memiliki pendapat bahwa lokasi dinding pembatas itu ada di Ngarai Daria. Letaknya ada di perbatasan Rusia dan Georgia. Namun lagi-lagi, meskipun sudah tersirat semacam ini, tembok pembatas tersebut tak pernah diketahui. Ada riwayat lain yang mengatakan kalau tembok ini goib. Jadi sampai kapanpun manusia takkan pernah bisa menemukannya. Dikatakan jika nanti tembok ini akan runtuh dan keluarlah Ya'juj Ma'juj dan dunia pun akan rusak gara-gara kelakuan mereka. Iskandar Zulkarnain dan Alexander Agung adalah dua sosok yang berbeda. Banyak yang mengira kalau Iskandar Zulkarnain dan Alexander Agung merupakan orang yang sama. Hal ini sering terjadi mengingat keduanya sama-sama punya nama yang besar dan membentang dari barat hingga ke timur. Tapi sejumlah sejarawan menyatakan kalau keduanya adalah sosok yang berbeda. Alexander Agung yang memiliki kekuasaan wilayah Mesir, Persia, hingga India itu tak pernah diberitakan pernah membangun tembok atau dinding besar. Selain itu, sifat Iskandar Zulkarnain dan Alexander Agung berbeda. Zulkarnain dikenal sebagai raja yang bijaksana sekaligus berwatak tegas. Ia tak pernah lelah mengajak umat manusia untuk menyembah Tuhan yang satu. Sedangkan Alexander Agung merupakan seorang penyembah dewa-dewa dan sering dikisahkan sebagai sosok yang biseksual dan lebih banyak dipengaruhi oleh ibunya.
Alexander wafat tak lama setelah teman laki-lakinya yang bernama Hephaestion meninggal dunia. Inilah Iskandar Zulkarnain, sosok luar biasa yang berjasa sangat besar bagi manusia. Iya, seumpama beliau tidak berinisiatif membangun tembok Ya'juj Ma'juj, maka bisa diperkirakan bumi akan mengalami kiamat sejak dulu. Sayangnya, meskipun memiliki andil yang luar biasa terhadap keselamatan bumi, tapi tak banyak orang yang tahu akan sosoknya. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.